never known someone like you. Tangled and I'm stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me, or else you'll have to miss me. Di sini saya akan membuat pola awal Karao dengan titik A 2,0, titik B 0,3, titik C 1,5, titik D 1,4, titik E 2,2, titik F 3,4, titik G 2,5 dan titik H 4,3. Untuk transformasi pertama, di sini saya akan melakukan translasi dengan vektor min 4,0 pada pola awal. Untuk rumus GeoGebra yaitu translasi objek faktor, yakni objeknya poli 1, faktornya min 4,0. Di sini kita mendapatkan bayangan dari transformasi translasi dengan vektor min 4,0 yakni titik A. Nah, jadi di sini kita telah mendapatkan bayangan dari transformasi translasi dengan vektor min 4,0. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Rumusnya yaitu reflect yang objek point. Poli 1 aksen Y sama dengan 0. Setelah kita melakukan transformasi refleksi, titik bayangannya berubah. Transformasi yang terakhir, refleksi terhadap sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Untuk rumus GeoGebranya tetap sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu reflect yang objek point, objeknya yaitu poli 1 double aksen dan poinnya X sama dengan 0. Setelah kita melakukan transformasi refleksi terhadap sumbu Y, titik bayangannya berubah. Titik A 2,0, titik B 4,3, titik C 3,5, titik D 3,4, titik E 2,2, titik F 1,4, titik G 1,5, titik H 0,3. Di sini kita akan menentukan titik pola Karao dan melakukan transformasi pertama, yakni translasi dengan vektor min 4,0. Setelah itu kita akan menentukan matriks translasi untuk mencari titik bayangan pada masing-masing titik awal. Untuk matriksnya bisa dilihat pada gambar. Sekarang kita akan mensubstitusikan nilai X dan Y pada matriks untuk mencari titik bayangan. Contohnya pada titik A, translasi membuat titik awal bergeser sebanyak min 4 atau 4 satuan ke kiri, membuat perubahan posisi pada titik A. Jadi titik bayangan untuk A adalah min 2,0. Lakukan hal yang sama pada semua titik. Jadi translasi dengan vektor min 4,0 akan bergeser pola Karao 4 satuan ke kiri tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Jadi hasil dari transformasi 1 yaitu titik A min 2,0, titik B min 4,3, titik C min 3,5, titik D min 3,4, titik E min 2,2, titik F min 1,4, titik G min 1,5, titik H 0,3. Sekarang kita akan melakukan transformasi kedua, yakni refleksi terhadap sumbu X Y sama dengan 0. Kita tuliskan kembali terlebih dahulu titik bayangan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sekarang kita substitusikan kembali nilai X aksen dan Y aksen untuk mendapatkan nilai X double aksen dan Y double aksen atau titik bayangan yang kedua. Setelah itu kita kalikan nilai X aksen dan Y aksen dengan matriks identitas yang ada. Jadi refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Mencerminkan
A double aksen min 2,0, titik B double aksen min 4, min 3, titik C double aksen min 3,5, titik D double aksen min 3,4, titik E double aksen min 2,2, titik F double aksen min 1 min 4, titik G double aksen min 1,5, titik H double aksen 0,3. Untuk transformasi yang terakhir yaitu menggunakan refleksi terhadap sumbu Y. X sama dengan 0. Pertama, tuliskan kembali hasil titik bayangan yang diperoleh pada langkah kedua. Selanjutnya, substitusikan nilai X double aksen dan Y double aksen ke dalam bentuk matriks. Kemudian kalikan dengan matriks identitas untuk memperoleh nilai X triple aksen dan Y triple aksen. Refleksi terhadap garis X sama dengan 0 mencerminkan pola Karawa terhadap sumbu Y. Akibatnya pola Karawa berada tepat di bawah pola Karawa yang di awal. Jadi hasil transformasi ketiga yaitu titik A triple aksen sama dengan 2,0, titik B triple aksen 4,3, titik C triple aksen 3,5, titik D triple aksen 3,4, titik E triple aksen 2,2, titik F triple aksen 1,5,